Karomah Kiai Hasan Genggong Probolinggo. Siapakah sejatinya Kiai Hasan Genggong Probolinggo itu? Dulu dalam suatu majelis, Habib Ali Kuitang pernah berjumpa dengan Kiai Muhammad Hasan Genggong Probolinggo. Sejenak Habib Ali Kuitang tertegun, lalu dipeluknya Kiai Hasan Sepuh dengan penuh keharuan. Air mata mengalir di pipi Habib Ali Kuitang. Saat itu ada seorang yang menemani Habib Ali Kuitang dan bertanya, "Ya Habib, siapakah orang tua yang sangat sepuh ini yang engkau peluk tubuhnya?" Sambil menyeka air mata, Habib Ali Kuitang berkata, "Ketahuilah anakku, aku sering bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku sering mendapati orang sepuh ini ikut menggiring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil memegang tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Jawab Habib Ali sambil menunjuk kepada Kiai Hasan Genggong. Jika Kiai Hasan akan kedatangan tamu dari Ahlul Bait, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung keluar sambil berlari dan berkata, "Ada Rauhatul Mustafa, ada wangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Padahal cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi masih belum sampai ke tempat Kiai Hasan Genggong. Di antara keramat, karomah Kiai Hasan Genggong adalah cerita datangnya seorang tamu yang menyewa sebuah mobil dengan seorang sopir Habib. Cuma ceritanya tamu yang menyewa itu tidak mengetahui kalau sopir tersebut adalah seorang Habib. Kiai Hasan berkata kepada anak-anaknya, "Ayo rapikan kamar, kita mau kedatangan Habib." Setelah orang itu datang ke rumah Kiai Hasan, beliau bertanya, "Mana sopirmu?" "Sopir saya tidur Kiai." "Di mana tidurnya?" "Di mobil Kiai." "Saya mau dekat sopir itu, boleh minta izin?" Setelah mendapatkan izin, Kiai Hasan Genggong mendekati mobil sang tamu. "Habib, bangun Bib," pinta Kiai Hasan. Sang sopir itu jelas kaget karena selama ini tidak ada yang memanggilnya Habib. Bila Kiai Hasan ditanya oleh orang lain tentang bagaimana cara mengetahui kalau sopir itu adalah Habib, beliau selalu menjawab begini, "Saya tahu karena bau keringatnya adalah bau keringat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Subhanallah. Beliau Kiai Hasan Genggong juga memiliki ta'aluk batin, ikatan batin dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, penyusun Maulid Simtud Duror. Diceritakan ketika zaman Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sewun, pengarang Maulid Simtud Duror, ada seorang waliullah bernama Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Segaf. Habib Abdul Qadir bin Qutban adalah seorang alim yang sangat gemar bersilaturahmi kepada para alim ulama, para waliullah yang masih hidup di zaman tersebut. Kegemarannya bersilaturahmi bukan hanya terbatas di wilayah Hadramut, Yaman saja,
tapi juga sampai ke Pulau Jawa, Indonesia. Bahkan juga sampai ke kediaman Kiai Haji Muhammad Hasan Sepuh Genggong, Probolinggo. Ketika tiba di kediaman Kiai Hasan Sepuh Genggong, Habib Abdul Qadir disambut dengan ramah. Beliau berdua pun berbincang-bincang, tentunya dengan bahasa Arab. Sampai pada akhirnya Kiai Hasan Sepuh bertanya, yang kalau diterjemahkan, "Habib, bagaimana kabarnya Habib Ali Al-Habsyi Sewun, pengarang Simtud Duror?" Ditanya seperti itu, Habib Abdul Qadir terkejut dan terheran-heran. Bagaimana bisa Kiai Hasan Sepuh Genggong mengenali Habib Ali Al-Habsyi Sewun, sedangkan Kiai Hasan secara zahir tidak pernah ke Hadramaut, Yaman, dan Habib Al-Habsyi Sewun juga tidak pernah ke Indonesia. Seolah mengetahui apa yang ada di hati Abdul Qadir, Kiai Hasan kembali berkata, "Habib Ali Al-Habsyi Sewun itu kulitnya seperti ini," menyebutkan. "Wajahnya begini," menyebutkan. "Kalau duduk seperti ini," disebutkan. "Jalannya seperti ini," disebutkan. "Di kediaman Habib Ali rumahnya seperti ini," menyebutkan. "Di depannya ada masjid bernama Masjid Riyad dan tiangnya ada begini-begini," menyebutkan. Dan bertambah kagumlah Habib Abdul Qadir bin Qutban takjub oleh Kiai Hasan Sepuh Genggong yang menyebutkan secara detail, seolah-olah beliau sangat akrab dengan Habib Ali Al-Habsyi dan mengetahui keadaan rumahnya di kota Sewun, Hadramaut, Yaman. Padahal Kiai Hasan tidak pernah sampai ke sana. Lalu setelah cukup berbincang, tak lama kemudian Habib Abdul Qadir bin Qutban pun berpamitan pulang. Ketika sekembalinya dari tanah Jawa ke Yaman, Habib Abdul Qadir bin Qutban mengunjungi kota Sewun untuk bertemu dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali Al-Habsyi Sewun. Ketika sudah sampai di kediaman Habib Ali Al-Habsyi dan berhadapan dengan beliau, di tengah-tengah perbincangan Habib Ali Al-Habsyi bertanya, "Wahai Sayyid Abdul Qadir, apakah di Jawa engkau bertemu dengan seorang syekh bernama Hasan Jawi?" Jawa maksudnya. Habib Abdul Qadir teringat pertemuannya dengan Kiai Hasan Sepuh Genggong. Beliau mengangguk, mengiyakan. Lalu Habib Ali Al-Habsyi berkata, "Syekh Hasan itu kulitnya seperti ini," menyebutkan. "Wajahnya seperti ini," menyebutkan. "Duduknya begini," mencontohkan. "Jalannya seperti ini," menceritakan. "Dan di rumahnya begini," menjelaskan. Hingga Habib Abdul Qadir takjub dengan detailnya penjelasan Habib Ali Sewun tentang Kiai Hasan, seolah keduanya adalah sahabat karib yang akrab. Padahal Habib Ali Sewun tidak pernah ke Indonesia. Subhanallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.